Halo sahabatku, cerita Momo di sini. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu baik dan penuh semangat ya. Siap-siap, karena hari ini kita akan masuk ke dalam kisah yang benar-benar menguji emosi dan logika. Ini tentang Lina, seorang istri yang selama ini diremehkan, sampai akhirnya mertua dan iparnya tahu besarnya gaji Lina. Mereka datang bukan untuk memberi selamat, tapi untuk menuntut Lina menanggung semua biaya, termasuk kuliah ratusan juta dan cicilan mewah iparnya yang manja. Suaminya, Reno, hanya diam 1000 bahasa. Tapi, mereka tidak pernah menyangka tindakan balik apa yang akan dilakukan Lina. Percayalah, aksi Lina ini akan membuat wajah sombong mereka langsung pucat. Penasaran kan bagaimana Lina akhirnya mengambil kembali kendali atas hidup dan hartanya? Sebelum kita mulai, yuk tunjukkan dukunganmu untuk cerita Momo. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasi. Dan sekarang, giliran kamu. Komen di bawah, tulis nama, asal kota, dan kata hadir. Ayo, kita mulai petualangan emosi ini. Siapkan dirimu, dan mari kita saksikan bersama, begitu tahu gajiku mertua datang. Tapi ini yang kulakukan. Lina duduk di kursi rotan mewah yang terletak di balkon apartemennya di lantai 35, menikmati keheningan pagi yang mahal. Langit Jakarta masih berwarna biru muda, dan hiruk-pikuk di bawah tampak seperti miniatur yang tak berdaya. Dalam balutan robe sutra, Lina terlihat tenang dan elegan, kontras dengan gejolak emosi yang tersimpan rapi di balik senyumnya. Di meja kecil di sebelahnya, terdapat secangkir kopi hitam yang mengepul dan sebuah map kulit berisi beberapa dokumen penting. Di antara dokumen-dokumen itu, terselip salinan payslip terbarunya dan notifikasi bonus akhir tahun. Angka yang tertera di sana sungguh fantastis, hasil dari kerja kerasnya selama bertahun-tahun sebagai konsultan keuangan dan analis investasi. Angka itu bukan hanya sekadar nominal, tetapi juga lambang dari kemandirian finansial mutlak yang selama ini ia sembunyikan dengan sangat hati-hati. Lina selama ini menjalani hidup yang tampak biasa-biasa saja di mata keluarga suaminya. Ia membiarkan Reno, suaminya, berpikir bahwa ia hanyalah seorang karyawan bergaji standar yang perannya adalah menjadi ibu rumah tangga yang penurut. Fakta sebenarnya adalah, sebagian besar fasilitas mewah yang mereka nikmati, apartemen ini, mobil mewah yang jarang ia sentuh, hingga dana liburan tahunan, semuanya berasal dari kantong dan investasi Lina sendiri. Ia sengaja mengaburkan jejak kekayaannya, karena tahu persis bagaimana sifat keluarga Reno. Namun, beberapa hari lalu, rahasia itu tak sengaja terbongkar. Saat Lina sedang terburu-buru menghadiri rapat daring, ia meninggalkan laptopnya dalam keadaan menyala. Reno, yang baru pulang kantor dan ingin mengambil minum, melewati meja kerja Lina dan matanya tak sengaja menangkap email yang terbuka. Judulnya yang bombastis, konfirmasi bonus tahunan dengan angka 8 digit, cukup untuk membuat Reno terhenti. Reno yang hanya seorang manajer di perusahaan kecil, dengan gaji yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari tapi jauh dari kata mewah, merasa dunianya terbalik. Ia melihat nominal di layar, membandingkannya dengan gajinya sendiri, dan rasa minder serta malu seketika menguasai dirinya. Ia segera menutup laptop Lina, kembali ke kamar, dan sejak saat itu, Reno menjadi lebih pendiam dan dingin dari biasanya. Ia tidak mengatakan apa-apa pada Lina, namun Lina sudah merasakan ada perubahan yang mengancam. Pagi itu, ketenangan Lina dihancurkan oleh suara ketukan pintu yang brutal, terdengar seperti seseorang berusaha mendobrak dengan bahu. Lina bergegas masuk ke dalam, mengerutkan dahi karena terkejut. Bel apartemennya berulang kali ditekan dengan histeris. Ia melirik layar interkom dan melihat sosok mertuanya, Bu Endang, dan adik iparnya, Wanda, berdiri di ambang pintu dengan wajah angkuh yang jarang ia lihat seangkuh ini. Lina menghela napas panjang, merapikan robenya, dan berjalan menuju pintu. Ketika pintu terbuka, Bu Endang dan Wanda menerobos masuk tanpa basa-basi, seperti badai yang masuk ke rumah yang damai. Bau parfum Bu Endang yang berlebihan dan tas tangan branded tiruan Wanda yang mencolok memenuhi ruang tamu. Lina, kenapa kamu sembunyikan semua ini dari kami? Bu Endang langsung meluncurkan tuduhan. Matanya yang tajam menelusuri setiap sudut ruang tamu mewah itu seolah-olah baru kali ini ia melihatnya. Wanda mengikutinya, langsung menjatuhkan diri di sofa bludru mahal tanpa meminta izin. Lina tetap tenang. Sembunyikan apa?
Bu, kalau mau bertamu, tolong telepon dulu. Pintu saya hampir rusak karena ketukan ibu, jawab Lina dengan suara datar, mencoba mempertahankan martabatnya. Bu Endang terkekeh sinis. Oh, bertelepon? Kita tidak usah berbasa-basi lagi, Lina. Kami sudah tahu semuanya. Wanda, tunjukkan padanya. Wanda, dengan cengiran lebar dan ponsel di tangan, membuka sebuah screenshot buram. Itu adalah foto yang Reno ambil dari laptop Lina, foto nominal gajinya. Lina melirik sekilas ke foto itu, dan semua tebakannya tentang perubahan sikap Reno kini terkonfirmasi. Reno telah mengkhianati kepercayaannya dan membocorkan rahasia yang ia simpan demi kedamaian. Jadi, ini toh rahasia besarmu? Kamu kaya raya, tapi membiarkan anakku, Wanda, hanya kuliah di kampus biasa? Membiarkan Reno bekerja keras tanpa mendapatkan promosi yang layak. Bu Endang memelototi Lina, nadanya berubah dari menuduh menjadi menuntut. Wanda menyela dengan suara manja yang dibuat-buat, "Iya, Kak Lina. Aku mau pindah ke kampus elit di luar negeri, biayanya ratusan juta per semester. Kenapa kakak tidak bilang saja kalau kakak punya uang sebanyak ini?" Ia berbicara seolah-olah Lina menyimpan uang itu darinya secara pribadi, bukan karena Lina berhak atas penghasilannya sendiri. Lina memandang ke arah Wanda, lalu beralih ke Bu Endang. Ibu dan Wanda tidak berhak tahu tentang gaji saya. Itu adalah ranah pribadi dan hasil kerja keras saya. Dan untuk biaya kuliah Wanda. Bu Endang memotongnya dengan desisan tajam. Omong kosong. Bukankah kamu sudah mengambil anakku, Reno? Sudah menjadi menantuku? Sekaranglah saatnya kamu membayar hutang budimu pada keluarga ini. Kamu harus membiayai impian keluarga ini, Lina. Saat itulah Reno muncul dari kamar tidur. Wajahnya terlihat pucat dan bersalah, tapi ia tidak melakukan apapun untuk menghentikan ibu dan adiknya. Ia berdiri di ambang pintu, hanya menonton drama yang ia picu sendiri. Lina menatap Reno, mencari dukungan, atau setidaknya pembelaan. Namun, Reno hanya menghindari tatapannya, diam 1000 bahasa. Sikap pasifnya itu lebih menyakitkan daripada tuntutan Bu Endang. Bagi Lina, itu adalah sinyal bahwa Reno tidak berada di sisinya. Ia membiarkan Lina menjadi dompet berjalan bagi keluarganya. Melihat kebungkaman Reno, Bu Endang semakin percaya diri. Ia mengeluarkan selembar kertas lusuh dari tasnya. Tidak usah banyak alasan, Lina. Kami sudah buatkan daftarnya. Ia menggebrak kertas itu di meja. Mulai sekarang, kamu harus membiayai kuliah adikmu, Wanda, dengan standar internasional. Cicilan mobil baru dan ponsel baru Wanda juga kamu yang tanggung. Selain itu, saya mau kamu belikan saya perhiasan berlian yang saya lihat di mall, sebagai tanda terima kasihmu karena sudah menikahi putraku. Bu Endang berseru, matanya berkobar-kobar karena keserakahan. Lina merasakan amarah yang dingin menjalar di sekujur tubuhnya. Bukan karena uangnya, tetapi karena penghinaan dan rasa pengkhianatan dari orang yang seharusnya menjadi pasangannya. Tuntutan mereka adalah puncak gunung es dari rasa diremehkan yang selama ini ia telan. Lina mengambil napas dalam-dalam, mengabaikan Bu Endang dan Wanda sejenak. Ia hanya fokus pada Reno, suaminya. Reno, panggil Lina pelan, nadanya menusuk. Apakah kamu setuju dengan semua ini? Apakah kamu akan diam saja melihat istrimu diperlakukan seperti ini? Reno menelan ludah, gugup. Ia menatap ibunya yang mendominasi, lalu menatap Lina yang kecewa. Ia memilih jawaban yang paling mudah baginya. Lina, mereka ini keluargaku. Ibu hanya ingin yang terbaik untuk Wanda. Kamu punya uang, kan? Apa salahnya membantu? Jawab Reno lirih, menjustifikasi kerakusan keluarganya. Saat itu, di mata Lina, ikatan pernikahannya terasa seperti benang lapuk yang baru saja diputus oleh Reno sendiri. Kata-kata Reno adalah izin resmi bagi Bu Endang dan Wanda untuk menjadikan Lina target eksploitasi. Lina menyadari, tidak ada lagi cinta atau dukungan di sini, hanya ada pemanfaatan. Baiklah, kata Lina, suaranya tiba-tiba tenang dan dingin, membuat Bu Endang dan Wanda berhenti bicara dan saling pandang. Lina berdiri tegak. Saya akan setuju. Tapi ada syaratnya. Jika kalian ingin mengambil uang saya, maka kita akan berurusan dengan cara yang saya pahami, cara hukum dan profesional.
Bu Endang dan Wanda menyeringai penuh kemenangan. Mereka mengira Lina akhirnya menyerah. Mereka tidak tahu bahwa perjanjian hukum yang Lina tawarkan adalah jebakan cerdas yang akan membuat mereka berdua menyesal seumur hidup telah berani meremehkan seorang konsultan keuangan. Lina kemudian meraih ponselnya, mengabaikan tatapan puas dari ibu mertua dan iparnya. Ia mendial nomor hotline yang hanya ia gunakan dalam keadaan darurat besar. "Halo, Pak Tirtayasa? Ya, ini saya, Lina. Saya butuh Anda sekarang. Bawa semua dokumen restrukturisasi aset atas nama yayasan yang kita bicarakan minggu lalu. Dan tolong, siapkan satu dokumen perjanjian baru. Ini mendesak. Keluarga saya baru saja datang, dan mereka ingin mengambil semua uang saya." Di seberang telepon, suara tegas Pak Tirtayasa terdengar jelas. "Baik, Nyonya Lina. Saya akan segera tiba. Jangan khawatir. Tidak ada yang bisa mengambil apapun dari Anda tanpa izin dari pihak yang berwenang." Lina mengakhiri panggilan, matanya menyala dengan tekad baja. Ia kembali menatap Bu Endang, Wanda, dan Reno yang kini sedikit bingung dengan nama Pak Tirtayasa yang asing. "Silakan nikmati waktu kalian. Segala sesuatu yang akan saya biayai mulai hari ini akan tunduk pada perjanjian tertulis yang mengikat. Kalian mau uang saya? Ambil. Tapi kalian harus siap bermain di lapangan saya, dengan aturan saya." Babak baru pertarungan telah dimulai. Sebuah pertarungan yang tidak hanya melibatkan uang, tetapi juga harga diri dan kekuasaan. Bu Endang, Wanda, dan Reno sama sekali tidak menyadari bahwa mereka baru saja memasuki kandang singa milik Lina. Mereka hanya melihat uang, tanpa melihat siapa sebenarnya pemilik uang itu. Setelah ketegangan mereda, suasana di ruang tamu apartemen Lina berubah menjadi formal dan dingin. Lina meminta Bu Endang, Reno, dan Wanda duduk di sofa, sementara ia sendiri berdiri tegak di depan mereka, seperti seorang atasan yang bersiap memberikan instruksi. Ketidaknyamanan Bu Endang dan Wanda jelas terlihat. Mereka terbiasa berteriak dan menuntut, bukan duduk diam dan menunggu diatur. Reno tetap bungkam, menunduk, diselimuti rasa malu yang terlalu besar untuk diakui. Tak lama kemudian, pintu diketuk, dan masuklah Pak Tirtayasa, pengacara khusus aset dan investasi Lina. Sosoknya yang rapi dengan setelan mahal, membawa tas kulit, dan berwajah datar, langsung memancarkan aura otoritas yang membuat Bu Endang dan Wanda otomatis menegakkan punggung. "Selamat pagi, saya Pak Tirtayasa. Saya adalah penasihat hukum Nyonya Lina. Saya dengar ada beberapa kesepakatan finansial baru yang harus diresmikan hari ini," sapa Pak Tirtayasa dengan suara tenang namun tegas, mengabaikan tatapan ingin tahu dari Bu Endang. Bu Endang yang angkuh mencoba kembali mengambil kendali. "Oh, jadi dia pengacaramu? Tidak perlu repot-repot, Lina. Ini urusan keluarga, bukan pengadilan. Pokoknya, seperti yang sudah saya bilang, mulai sekarang kamu harus membiayai kuliah adikmu, cicilan mobil, dan ponsel barunya. Itu harga yang harus kamu bayar untuk menjadi bagian dari keluarga kami." Lina tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. "Tepat sekali, Bu. Karena ini melibatkan uang dalam jumlah besar dan komitmen jangka panjang, kita butuh payung hukum. Ini untuk kebaikan kita bersama, agar semua jelas di mata hukum. Betul, Pak Tirtayasa?" Pak Tirtayasa mengangguk. Ia mengeluarkan dua dokumen. Yang pertama adalah surat penarikan aset sementara atas nama Yayasan Lina, sebuah bluff yang ia gunakan sebagai alibi, dan yang kedua adalah perjanjian bantuan finansial keluarga yang baru dibuatnya. Nyonya Lina setuju untuk menanggung semua pengeluaran yang tertera di daftar keharusan milik Ibu Endang, tapi dengan beberapa ketentuan, jelas Pak Tirtayasa sambil meletakkan dokumen itu di meja. Wanda, dengan mata berbinar, sudah membayangkan mobil baru dan kebebasan finansial. "Cepat, Kak. Syaratnya apa?" "Pasti mudah." Lina membiarkan Pak Tirtayasa yang menjelaskan, sementara ia hanya mengamati ekspresi mereka. "Syarat pertama, bantuan finansial ini hanya berlaku selama Wanda memenuhi standar akademis yang tercantum, yaitu IPK minimum 3,5 per semester. Jika tidak mencapai, dukungan ditarik tanpa pemberitahuan." Wanda mengerutkan kening, tapi Bu Endang langsung menepuk tangannya. "IPK 3,5? Kecil. Wanda pintar. Lanjutkan."
Ia sudah terlalu fokus pada uang yang akan masuk, mengabaikan detail kecil. Syarat kedua, semua pengeluaran, termasuk biaya kuliah, cicilan mobil, hingga uang saku ekstra, akan dikelola melalui satu akun bersama yang berada di bawah kendali penuh Nyonya Lina dan diawasi oleh firma hukum kami. Tidak ada uang tunai yang diserahkan langsung. Semua harus ada invoice dan laporan pertanggungjawaban. Bu Endang tampak tidak suka, tetapi mengangguk. Tidak masalah. Yang penting uangnya ada. Syarat ketiga, dan ini yang paling penting, kata Pak Tirtayasa, mencondongkan badan. Dalam perjanjian ini, tertulis klausul bahwa Nyonya Lina berhak menarik semua bentuk dukungan finansial kapan saja, jika ditemukan indikasi pelanggaran kepercayaan atau tindakan eksploitasi yang disengaja. Penarikan ini berlaku seketika, dan Nyonya Lina dibebaskan dari segala tuntutan. Bu Endang dan Wanda tertawa kecil. Pelanggaran kepercayaan? Tentu saja kami percaya Lina. Kami ini keluarga. Cepat, mana yang harus kami tanda tangani? Kata Bu Endang, terburu-buru. Pak Tirtayasa menunjuk bagian tanda tangan di 3 lembar dokumen yang berbeda. 1 untuk Bu Endang, 1 untuk Wanda, dan 1 untuk Reno, sebagai saksi dan penanggung jawab bersama. Reno, yang sedari tadi diam, akhirnya mengangkat wajahnya. Ia ragu-ragu sejenak. Lina, kamu yakin dengan semua syarat ini? Kenapa harus ada pengacara? Lina menatapnya lurus. Aku yakin, Reno. Ini adalah caraku membantu keluarga. Dan jika kamu peduli dengan ibumu dan Wanda, kamu akan memastikan mereka mematuhi semua perjanjian ini. Jika kamu tidak setuju, berarti semua ini batal, dan kamu harus membiayai mereka sendiri dari gajimu. Ancaman Lina berhasil. Reno hanya bisa menghela napas pasrah, mengambil pena, dan menandatangani dokumen itu sebagai saksi yang pasif. Bu Endang dan Wanda segera menyusul, buru-buru membubuhkan tanda tangan tanpa membaca detail kecil yang disamarkan dengan bahasa hukum, terlalu silau oleh janji kekayaan yang segera datang. Pak Tirtayasa merapikan dokumen-dokumen itu. Baik, Nyonya Lina. Semua sudah beres. Mulai hari ini, pendanaan dimulai. Saya akan segera menyiapkan semua laporan pengeluaran untuk akun bersama ini. Lina mengangguk, sorot matanya tajam. Ia tahu, di antara tumpukan pasal hukum itu, ia telah menanamkan ranjau waktu. Wanda dan Bu Endang, dalam keserakahan mereka, baru saja menyerahkan kontrol finansial keluarga mereka sepenuhnya ke tangan Lina. Mereka mengira Lina adalah dompet, padahal Lina adalah bendahara yang memegang kunci gudang. Setelah Pak Tirtayasa pergi, Bu Endang dan Wanda langsung bersorak. Reno, cepat ajak istrimu ke dealer. Wanda mau mobil. Dan Lina, jangan lupa janji berlianku. Lina hanya tersenyum simpul, menikmati kebodohan mereka. Tentu saja, Bu, semua akan diurus. Tapi ingat, setiap rupiah akan tercatat dan dipertanggungjawabkan. Dan saya tidak akan melupakan perjanjian yang baru saja kita buat. Mereka pergi dengan perasaan menang, meninggalkan Lina sendirian di ruang tamu. Lina memejamkan mata sejenak, menenangkan hatinya yang terluka karena pengkhianatan Reno. Ia berjanji pada dirinya sendiri. Permainan ini baru saja dimulai, dan kali ini, Lina yang akan menjadi wasit, pemain, dan pemegang palu. Malam setelah Bu Endang, Reno, dan Wanda pergi dengan wajah berseri-seri penuh harapan palsu, apartemen Lina kembali diselimuti keheningan yang berbeda. Bukan lagi keheningan yang damai, melainkan keheningan yang dingin dan penuh perhitungan. Lina duduk di ruang kerjanya, menatap monitor yang menampilkan grafik investasi dan laporan keuangan pribadi miliknya. Angka-angka miliaran yang terpampang di layar terasa hampa dibandingkan dengan pengkhianatan kecil yang ia rasakan dari suaminya sendiri. Reno masuk ruangan itu, berjalan ragu-ragu. Ia mencoba mendekati Lina, merangkul bahunya dari belakang. Sayang, jangan marah lagi ya. Kamu tahu, Ibu dan Wanda memang begitu. Tapi kan semua sudah selesai. Kamu sudah setuju membiayai mereka, jadi semuanya baik-baik saja sekarang. Bisik Reno, nadanya terdengar seperti mencoba menenangkan anak kecil, bukan istrinya yang baru saja ia biarkan dipermalukan dan dirampok secara emosional. Lina tidak menoleh. Ia hanya melepaskan tangan Reno dari bahunya dengan gerakan yang dingin dan tegas. Selesai? Apa yang selesai, Reno?
Aku setuju. Iya. Tapi itu bukan karena aku baik hati. Itu karena aku sedang menyiapkan rencana yang lebih besar. Reno mundur selangkah. Ia tidak pernah melihat Lina sebeku ini. Rencana apa? Bukannya kamu akan membiayai kuliah Wanda? Apa maksudmu dengan perjanjian hukum yang rumit itu? Maksudku adalah, kamu memilih pihak mereka. Kamu tahu betapa kerasnya aku bekerja. Dan kamu diam saja saat ibumu menyebutku harus membayar hutang budi karena menikahimu. Aku bukan donatur, Reno, aku istrimu. Dan kamu gagal melindungiku, kata Lina, akhirnya menoleh, matanya memancarkan kekecewaan yang mendalam. Aku sedang mengatur ulang hidupku, dan di dalamnya, peranmu harus jelas. Reno mencoba berdalih. Aku hanya tidak mau membuat keributan, Lina. Jika kamu memberi mereka uang, kita tidak akan diusik lagi, kan? Keluarga akan damai. Damai yang dibangun di atas pengorbananku? Tidak, Reno. Kedamaian sejati akan datang saat mereka tahu batasnya. Potong Lina. Sekarang, keluar dari ruanganku. Aku harus bekerja. Lina kembali fokus pada dokumennya. Ia sedang mempersiapkan strategi balas dendam yang cerdas, menggunakan alat yang paling ia kuasai, keuangan dan hukum. Tujuan Lina bukan hanya menghentikan eksploitasi, tapi juga memberi pelajaran yang tak terlupakan tentang harga diri dan kepemilikan. Pagi berikutnya, Lina sudah berada di kantor Pak Tirtayasa, sebuah kantor firma hukum yang tenang dan mewah di pusat kota. Pak Tirtayasa adalah pria parubaya yang tenang, seorang ahli dalam mengelola aset tersembunyi para klien berpendapatan tinggi. Ia adalah satu-satunya orang di luar lingkaran profesional Lina yang tahu persis seberapa besar kekayaan Lina yang sebenarnya, yang sebagian besar disalurkan melalui yayasan dan perusahaan investasi rahasia. Lina langsung masuk ke topik utama. Pak, perjanjian kemarin hanyalah kick-off. Saya ingin segera mengaktifkan rencana yang kita bahas minggu lalu. Soal restrukturisasi aset. Ah, soal itu. Tepat sekali, Nyonya Lina. Justru itu yang ingin saya sampaikan. Inilah yang saya sebut permintaan mendesak dari Pak Tirtayasa, kata pengacara itu sambil membuka folder tebal. Perjanjian bantuan finansial yang baru ditandatangani oleh keluarga Anda itu membuat kita harus bergerak lebih cepat, Nyonya. Pak Tirtayasa menjelaskan bahwa Yayasan Investasi Lina, yang memegang kepemilikan mayoritas atas aset properti dan trust fund milik Lina, baru saja terindikasi adanya celah administrasi yang harus segera ditutup. Celah ini sebenarnya kecil dan bisa diatasi belakangan, tetapi Pak Tirtayasa melihatnya sebagai peluang sempurna untuk Lina. Jika kita bergerak sekarang, kita bisa menggunakan alasan restrukturisasi aset yayasan ini sebagai dalih profesional untuk menarik atau membekukan semua aset yang terkait, termasuk aset yang saat ini digunakan oleh suami Anda, Nyonya Lina, jelas Pak Tirtayasa. Misalnya, apartemen yang Anda tinggali, mobil yang Anda pinjamkan pada Reno, bahkan saham minoritas yang Anda berikan atas nama Reno. Lina mengangguk, matanya bersinar karena mengerti. Ini adalah kepingan puzzle yang ia cari. Ia tidak perlu lagi menunggu Bu Endang dan Wanda melanggar perjanjian, ia bisa menggunakan alasan profesional yang tak terbantahkan. Jadi, Anda menyarankan saya mengirim surat pemberitahuan resmi bahwa semua aset terkait yayasan harus diserahkan kembali ke pengelolaan pusat untuk diaudit dan direstrukturisasi, dan bahwa Reno, sebagai pihak terkait, harus mematuhi penarikan fasilitas yang diberikan sementara, tanya Lina. Tepat sekali, Nyonya. Ini akan menjadi langkah hukum yang bersih dan terencana. Kita tidak menuduh mereka mencuri, kita hanya mengatakan bahwa ada masalah teknis di yayasan yang mewajibkan aset ditarik sementara. Ini akan membuat Reno dan keluarganya panik, karena mereka akan tahu bahwa semua kemewahan yang mereka nikmati ternyata hanya pinjaman, kata Pak Tirtayasa sambil tersenyum tipis. Surat ini akan menjadi pukulan pertama yang sah dan tidak bisa dibantah. Lina merasa lega. Ini adalah cara yang jauh lebih elegan daripada sekadar berteriak dan adu mulut. Ia akan membiarkan hukum dan uangnya sendiri yang berbicara. Setelah pertemuan itu, Lina menemui sahabat karibnya, Ira, seorang founder perusahaan e-commerce yang sangat sukses. Mereka bertemu di sebuah private lounge yang sepi. Lina menceritakan semua kejadian, dari Reno yang membocorkan gajinya hingga perjanjian bodoh yang ditandatangani oleh Bu Endang dan Wanda. Ya ampun, Lina, aku tidak percaya Reno sepasif itu.
Dan mertuamu itu, keserakahannya sudah stadium akhir. Seru Ira, menggelengkan kepala. Lina tersenyum pahit. Aku sudah muak. Ra, sekarang aku akan menggunakan semua uang dan kecerdasanku untuk mengajari mereka sopan santun. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos dengan hanya mengambil uangku. Mereka harus mengerti apa itu harga diri. Ira mencondongkan badan. Lalu, apa rencana besarmu? Kamu akan menceraikan Reno? Belum. Itu kartu terakhirku. Saat ini, aku akan membuat mereka sangat bergantung pada uang itu, dan kemudian menariknya secara legal. Jelas Lina. Pak Tirtayasa akan mengirimkan surat resmi tentang restrukturisasi aset. Reno harus mengosongkan apartemen dan menyerahkan mobil dalam waktu 48 jam. Ini akan memicu kepanikan total. Lina melanjutkan, sementara itu, Bu Endang dan Wanda akan mulai menghabiskan uang di akun bersama itu untuk biaya kuliah Wanda. Aku sudah minta Pak Tirtayasa untuk memasang jebakan dalam sistem pencatatan. Begitu pengeluaran Wanda mencapai batas yang tidak masuk akal, atau IPK-nya melenceng sedikit saja, yang pasti akan terjadi karena dia malas. Semua dukungan langsung ditarik berdasarkan perjanjian yang mereka tanda tangani. Ira menatap Lina dengan takjub. Jadi, kamu akan membiarkan mereka sedikit mencicipi kemewahan dari uangmu, lalu kamu tarik, dan di saat yang sama, kamu juga akan menarik semua fasilitas yang dinikmati Reno? Lina, ini adalah operasi pembersihan keluarga yang paling dingin dan paling cerdas yang pernah aku dengar. Aku butuh pembersihan total, Ra. Aku butuh rumah dan hidup yang bebas dari parasit. Jawab Lina, raut wajahnya kembali dingin. Aku akan membantumu. Jika mereka butuh tempat tinggal sementara, aku punya beberapa properti yang bisa kujadikan safe house untukmu. Kamu tidak boleh terlihat cemas atau kesulitan, tawar Ira. Lina bersyukur memiliki Ira. Setelah merancang detail jadwal penarikan aset dan pengiriman surat resmi dari Pak Tirtayasa, Lina kembali ke apartemennya. Ia menatap Reno yang sedang menonton TV dengan santai, tak menyadari badai besar yang akan datang. Reno sama sekali tidak tahu bahwa seluruh fondasi kemewahan yang ia kira adalah hasil kerjanya akan runtuh dalam hitungan jam. Lina hanya berpikir, kamu memilih uang ibumu daripada harga diriku, Reno. Sekarang, aku akan tunjukkan padamu bagaimana rasanya kehilangan segalanya karena pilihanmu. Di meja kerjanya, Lina menyiapkan 2 surat, satu untuk Reno, dan satu lagi untuk dirinya sendiri. Sebuah surat pengunduran diri yang siap dikirimkan jika pertarungan ini menuntut dia untuk sementara menjauh dari dunia profesional demi melindungi dirinya. Namun, ia tahu bahwa ia tidak akan pernah mengundurkan diri. Lina hanya akan mengubah perannya dari istri yang diremehkan menjadi pengendali keuangan mutlak. Malam itu, Lina tidur di kamar tamu. Ia tidak bisa lagi berbagi tempat tidur dengan pria yang telah mengkhianati kepercayaan dan membiarkan dia dieksploitasi. Di dalam hatinya, Lina sudah menarik garis batas yang sangat jelas, memisahkan hidupnya yang lama dengan kehidupan baru yang penuh kekuasaan yang akan ia rebut kembali. Jam digital menunjukkan pukul 3, dan Lina tahu, begitu matahari terbit, permainan yang sebenarnya akan dimulai. Pagi itu di apartemen, ketenangan Reno terganggu oleh suara email yang masuk. Dia sedang bersiap berangkat ke kantor, bersenandung pelan, merasa puas karena masalah keuangan dengan Bu Endang dan Wanda sudah diselesaikan dengan mudah oleh Lina. Reno berpikir bahwa Lina, meskipun kaya, akhirnya akan tetap menjadi istri penurut yang bisa ia kendalikan melalui tekanan keluarga. Namun, email dari alamat resmi firma hukum Tirtayasa Rekan itu seketika menghilangkan senyum di wajah Reno. Subjeknya, pemberitahuan resmi penarikan dan restrukturisasi aset yayasan terkait. Reno membaca isinya dengan panik. Surat itu dengan bahasa hukum yang kaku menyatakan bahwa karena adanya masalah teknis administrasi dan regulasi pada yayasan investasi yang menaungi sebagian besar aset Lina, semua aset yang dipinjamkan dan terkait harus segera ditarik kembali ke pusat pengelolaan untuk diaudit dan direstrukturisasi. Daftar aset yang harus ditarik tertera jelas. Apartemen mewah yang mereka tinggali, status kepemilikan ternyata hanya pinjaman atas nama yayasan. Mobil sedan mewah yang digunakan Reno juga terdaftar sebagai aset yayasan. Kartu kredit korporat yang selama ini digunakan Reno untuk pengeluaran besar, dicabut per hari itu juga.
Bahkan saham minoritas yang pernah diberikan Lina atas nama Reno sebagai hadiah ulang tahun kini dibekukan sementara hingga audit selesai. Surat itu memberikan waktu 48 jam bagi Reno untuk mengosongkan apartemen dan menyerahkan kunci mobil ke perwakilan firma hukum. Di bawahnya tertera tanda tangan Pak Tirtayasa yang berwibawa. Reno menjatuhkan ponselnya, wajahnya langsung memucat. Ia bergegas mencari Lina, yang sudah duduk rapi di ruang makan, sarapan dengan tenang sambil membaca berita di tabletnya. "Lina, apa-apaan ini? Kenapa ada surat dari pengacara itu? Restrukturisasi apa? Kenapa kita harus pindah?" teriak Reno, menunjuk ponselnya yang tergeletak di meja. Lina mengangkat kepala, tatapannya sedingin es. "Oh, itu. Pak Tirtayasa sudah jelaskan dengan sangat rinci, kan? Ada masalah teknis di yayasanku. Sebagai karyawan dan penerima manfaat, kamu harus kooperatif." "Karyawan? Penerima manfaat? Lina, ini rumah kita. Aku suamimu," seru Reno, suaranya naik 1 oktav. "Rumah kita? Itu apartemen yang kusewa atas nama yayasanku, Reno. Aku tidak pernah membelinya atas nama pribadi kita, apalagi atas namamu. Sejak kapan kamu berkontribusi membayar sewanya? Kamu tidak tahu detail keuanganku, dan kamu juga tidak peduli. Kamu hanya menikmati fasilitasnya. Sekarang, fasilitas itu ditarik. Ini bukan personal, ini bisnis," jawab Lina tanpa sedikit pun nada emosi. Reno tersentak. Selama ini ia mengira apartemen ini adalah milik bersama, atau setidaknya Lina membelinya atas namanya. Kenyataan bahwa ia hanya seorang penerima manfaat pinjaman meruntuhkan egonya sepenuhnya. "Tapi, 48 jam? Kita mau tinggal di mana? Aku tidak punya uang sewa apartemen lain secepat ini." "Itu masalahmu, Reno. Aku sudah mengurus tempat tinggalku sendiri. Kamu bisa kembali ke rumah ibumu sementara. Atau kamu bisa segera mencari kontrakan. Kamu manajer, kan? Gajimu cukup untuk hidup sederhana," kata Lina. Melihat Reno yang benar-benar terpukul, Lina melancarkan pukulan kedua. "Satu hal lagi. Karena semua aset finansialku sedang diaudit, aku tidak bisa lagi menanggung semua pengeluaran rumah tangga seperti biasa. Anggap saja kita kembali ke nol. Semua biaya kita bagi 2, termasuk belanja bahan makanan dan tagihan listrik." Reno benar-benar tidak berdaya. Ia baru menyadari betapa sepenuhnya ia bergantung pada uang Lina. Gaji manajernya, yang ia banggakan di depan teman-temannya, hanya cukup untuk memenuhi cicilan mobil yang sebentar lagi ditarik dan biaya hidup bulanannya yang biasa-biasa saja. Ia tidak pernah menabung, karena selalu mengandalkan Lina. Lina segera menghubungi Ira, sahabatnya. "Ra, rencananya berjalan. Surat penarikan sudah sampai di tangan Reno. Dalam 48 jam, aku akan pindah. Aku butuh mobil jemputan dan safe house yang kita bicarakan." Ira langsung sigap. "Berita bagus, Lina. Aku sudah siapkan. Aku punya townhouse kecil yang nyaman di pinggiran kota, jauh dari jangkauan mereka. Hanya aku, kamu, dan Pak Tirtayasa yang tahu alamatnya. Tinggalkan Reno dan Bu Endang berurusan dengan konsekuensi mereka." Sementara Reno sedang panik mencari solusi, Bu Endang dan Wanda justru berada di puncak kesombongan. Mereka berpikir bahwa karena Lina setuju membiayai mereka, kekuasaan ada di tangan mereka. Wanda, dengan kartu baru yang terhubung ke akun bersama Lina, mulai bertindak gila-gilaan. Ia memesan mobil sedan Eropa bekas yang mahal, membayar uang muka besar dari akun itu, dan langsung memamerkannya di media sosial. Ia juga mendaftarkan dirinya ke universitas swasta paling mahal di Jakarta, dan merencanakan pesta mewah untuk merayakan kebebasan finansialnya. "Lina itu mesin uang kita, Bu. Dia tidak akan berani menariknya. Dia sudah tanda tangan di depan pengacara. Lagi pula, dia tidak mau Reno kehilangan kita." Wanda berkoar kepada ibunya sambil memamerkan ponsel seri terbaru. Bu Endang juga tidak mau kalah. Ia memaksa Lina membelikannya perhiasan yang ia incar, mengancam akan mengadukan pada Reno jika Lina menolak. Lina, yang sedang menjalankan strategi, membuat mereka sangat bergantung.
Hanya tersenyum dan meminta Wanda atau Bu Endang mengirimkan info resmi ke Pak Tirtayasa. Tentu saja, Bu. Semua harus melalui prosedur akun bersama. Kirimkan saja tagihannya, jawab Lina, yang kini sudah berada di Cafe House Ira, sambil memantau setiap pengeluaran mereka dari jauh. Pak Tirtayasa mengirimkan Lina laporan harian tentang pengeluaran akun bersama. Biaya kuliah Wanda yang selangit, uang muka mobil Wanda, tagihan restoran mewah, dan pembelian perhiasan Bu Endang, membuat total pengeluaran melonjak drastis hanya dalam waktu kurang dari 1 minggu. Nyonya Lina, mereka menghabiskan hampir 1 miliar dalam 6 hari. Ini jauh di atas batas rasionalitas, kata Pak Tirtayasa melalui panggilan video. Bagus. Biarkan mereka. Semakin tinggi mereka terbang, semakin sakit jatuhnya, jawab Lina dengan senyum dingin. Tolong kirimkan notifikasi otomatis ke Universitas Wanda. Begitu periode dropout tanpa denda berakhir, segera kirimkan notifikasi penarikan dana. Pastikan Wanda tidak akan bisa mendaftar ulang, dan uangnya sudah tidak bisa ditarik kembali. Lina merencanakan waktu penarikan uangnya agar bertepatan dengan momen paling krusial. Penarikan aset Reno sudah dilakukan, membuat Reno terpisah dari Lina dan keluarganya. Penarikan dana Wanda Bu Endang akan dilakukan setelah mereka menginvestasikan uang dalam jumlah besar dan tidak bisa mendapatkan pengembalian. Pada hari ke-7 sejak perjanjian ditandatangani, Lina mendapat kabar dari Pak Tirtayasa. Wanda sudah membolos kuliah 2 kali dan nilai tugas pertamanya jauh di bawah standar. IPK proyeksinya sudah pasti tidak akan mencapai batas 3,5. Ini dia, Nyonya Lina. Wanda telah melanggar klausul akademis. Secara hukum, Anda berhak menarik semua dukungan finansial. Semua aset akan dibekukan per besok pagi, lapor Pak Tirtayasa. Lina merasa hatinya bergetar, namun ia tahu ini harus dilakukan. Ia harus membebaskan dirinya. Lakukan, Pak. Kirimkan surat pemberitahuan resmi ke Bu Endang dan Wanda. Tambahkan juga surat tuntutan cerai saya untuk Reno. Biarkan mereka menerima semua pukulan sekaligus. Strategi balas dendam dimulai. Pagi hari di kediaman lama Bu Endang terasa tegang. Reno sudah kembali ke rumah ibunya setelah diusir secara legal dari apartemen mewah milik Lina. Ia terpaksa menyerahkan kunci mobil dan terperosok kembali ke kamar masa remajanya, sementara barang-barangnya menumpuk di garasi. Reno yang selalu mengandalkan kehidupan mewah kini, harus menelan pil pahit menjadi anak yang tak berdaya. Ia menyalahkan Lina atas semua ini, tanpa menyadari bahwa ia sendirilah yang memulai keruntuhan itu dengan membiarkan Lina dipermalukan. Bu Endang dan Wanda sedang sibuk berdebat di ruang keluarga, bukan karena simpati pada Reno, melainkan karena mobil sedan baru Wanda yang baru di-DP dari akun bersama Lina mengalami masalah di jalan dan harus masuk bengkel. Wanda panik, takut cicilannya tidak bisa ia bayar. Bu, cepat suruh Kak Lina transfer lagi. Cicilan mobilku sebentar lagi jatuh tempo. Kalau mobil itu ditarik, bagaimana aku bisa pamer ke teman-temanku? Teriak Wanda, merengek. Tenang, Wanda. Lina sudah tanda tangan, dia harus bayar. Dia hanya sedang dramatis saja. Reno, kamu bicara dengan istrimu. Suruh dia segera bayar semua tagihan kita. Perintah Bu Endang. Reno hanya bisa menghela napas. Bu, Lina sudah mengajukan tuntutan cerai. Dia tidak akan mau bicara denganku. Dan semua aset di apartemen sudah ditarik karena katanya ada restrukturisasi yayasan. Lina tidak main-main. Belum selesai perdebatan mereka, seorang kurir datang dan menyerahkan 2 amplop coklat tebal berstempel firma hukum Tirtayasa Rekan. Amplop itu ditujukan kepada Bu Endang dan Wanda. Wanda dengan percaya diri membuka suratnya, mengira itu adalah konfirmasi transfer dana. Namun, matanya membelalak kaget. Surat itu adalah pemberitahuan pembekuan bantuan finansial, seketika yang ditandatangani oleh Pak Tirtayasa. Isinya lugas. Wanda telah melanggar klausul akademis, IPK tidak memenuhi syarat, dan klausul kepercayaan, penggunaan dana di luar batas rasional. Oleh karena itu, semua dana bantuan ditarik, dan akun bersama diblokir permanen per hari ini. Wanda menjerit histeris. Tidak. Mobilku. Uang kuliahku. Kak Lina curang. Bu Endang yang membaca suratnya sendiri, yang isinya serupa namun berfokus pada pelanggaran etika dan eksploitasi,
merasa darahnya mendidih. Lina sudah gila. Dia pikir dia siapa? Pengacara Reno. Kita harus balas dia. Tiba-tiba, Wanda mendapat ide gila. Bu, Reno, kita harus buat Lina terlihat jahat di mata umum. Aku tahu caranya. Kita buat sebuah kecelakaan. Reno menatap adiknya dengan ngeri. Kecelakaan apa, Wanda? Jangan gila. Dengar, Kak. Kita tunjukkan pada semua orang bahwa Lina adalah istri yang kejam, yang meninggalkan keluarganya dalam kesulitan. Kita akan buat drama kecil di mana aku terlihat sangat menderita karena keserakahan Lina. Wanda menjelaskan dengan mata licik. Ia merencanakan skenario di mana ia akan merekam dirinya sendiri dalam keadaan mengharukan di dekat mobilnya yang mogok dan menyebarkannya di media sosial. Menyalahkan Lina karena menarik dana cicilan secara tiba-tiba, sehingga ia tidak bisa membayar perbaikan. Bu Endang, yang dibutakan oleh amarah dan kehilangan uang, menyetujui rencana licik itu. Mereka tidak peduli dengan integritas, yang mereka inginkan hanyalah pengembalian uang dan kekuasaan. Reno, yang awalnya menolak, akhirnya menyerah karena tekanan ibunya. Ia berpikir, dengan cara ini, Lina mungkin akan luluh dan kembali padanya. Maka, drama itu pun dimulai. Di siang bolong, Wanda berdiri di samping mobilnya yang mogok di bahu jalan raya yang cukup ramai. Ia sengaja memakai pakaian lusuh, rambutnya dibuat acak-acakan, dan ia berpura-pura menangis terseduh-seduh sambil memegang ponselnya. Ia menyiarkan live di media sosial. Aku tidak percaya Kak Lina setega ini. Dia punya uang miliaran, tapi dia membiarkan adiknya sendiri menderita di jalanan. Mobil ini sebentar lagi ditarik karena dia tidak mau bayar cicilannya. Dia kejam. Dia hanya mencintai uangnya. Tangis Wanda di depan kamera, dengan akting yang terlalu berlebihan. Dalam hitungan jam, video live Wanda menjadi viral. Komentar membanjiri. Sebagian besar bersimpati pada Wanda, menyebut Lina, istri durhaka, menantu pelit, dan wanita egois. Bu Endang dan Reno sibuk menyebarkan video itu, memancing opini publik untuk menekan Lina. Mereka mengira, dengan tekanan publik, Lina akan panik, mencabut gugatan cerai, dan mengembalikan uang mereka. Namun, Lina bukanlah wanita yang mudah goyah. Ia memantau semua drama ini dari Safe House yang disiapkan Ira. Ia melihat video Wanda, Bu Endang, dan bahkan Reno yang ikut berkomentar dengan nada menyalahkan Lina. Lina menghubungi Ira. Ra, videonya sudah viral. Mereka berhasil memancing simpati. Sekarang saatnya kita bergerak dengan Pak Tirtayasa. Pak Tirtayasa, yang sudah siap dengan skenario balasan, segera menghubungi seorang wartawan investigasi yang merupakan kenalan lamanya. Ia memberi petunjuk halus tentang drama yang sedang terjadi dan menawarkan sisi cerita yang belum terungkap. Lina dan Pak Tirtayasa tidak menyerang balik dengan menyalahkan Wanda. Mereka justru meluncurkan serangan balik yang elegan dan terfokus pada fakta dan dokumentasi. Di hari yang sama, saluran berita ekonomi tiba-tiba menayangkan sebuah segmen eksklusif berjudul Misteri Kekayaan di Balik Drama Keluarga, Siapa Sebenarnya Pemilik Aset Yayasan. Bukan Lina yang berbicara, melainkan Pak Tirtayasa yang tampil tenang dan profesional. Saya sebagai pengacara dari Nyonya Lina, ingin memberikan klarifikasi atas berita viral yang beredar. Nyonya Lina tidak pernah melarikan diri dari tanggung jawab. Semua bantuan finansial yang diberikan tunduk pada perjanjian hukum yang ditandatangani dengan kesadaran penuh oleh Ibu Endang, Nona Wanda, dan Bapak Reno. Pelanggaran perjanjian telah terjadi, bukti IPK dan laporan pengeluaran terlampir, sehingga penarikan dana adalah langkah hukum yang sah, jelas Pak Tirtayasa. Namun, bagian yang paling menghancurkan adalah saat Pak Tirtayasa secara rinci menunjukkan laporan pengeluaran akun bersama yang baru diblokir. Laporan itu mencantumkan pembelian-pembelian yang tidak masuk akal dalam waktu singkat. 2 kali lipat biaya kuliah normal, uang muka mobil mewah, pembelian perhiasan berlian Bu Endang, dan biaya spa harian Wanda. Semua dibuktikan dengan info yang mereka kirimkan sendiri. Uang yang dihabiskan oleh Nona Wanda dan Ibu Endang dalam 6 hari ini, melebihi gaji rata-rata manajer selama setahun. Jika Nyonya Lina dituduh kejam karena menarik dukungan setelah ditemukan penyalahgunaan dana, maka kami serahkan penilaian etika ini kepada publik. Tutup Pak Tirtayasa, wajahnya tanpa emosi. Dalam sekejap,
opini publik berbalik 180 derajat. Netizen yang tadinya bersimpati pada Wanda kini marah. Mereka menyadari bahwa kecelakaan palsu dan tangisan Wanda hanyalah drama murahan untuk menutupi keserakahan yang tak tahu malu. Komentar-komentar di video Wanda berubah menjadi cacian. Mereka menuntut Wanda mengembalikan uang yang ia hamburkan dan menuduhnya penipu. Bu Endang dan Wanda terkejut. Mereka tidak menyangka Lina dan pengacaranya akan membalas dengan fakta finansial yang tak terbantahkan. Wanda panik dan segera menghapus video live-nya. Tetapi sudah terlambat, videonya sudah direpost oleh akun-akun gosip dengan judul, "Ternyata nangisnya cuma akting." Ipar manja ini ketahuan habiskan miliaran rupiah. Reno, yang menyaksikan liputan berita itu dari rumah ibunya, akhirnya menyadari betapa bodohnya ia membiarkan Lina pergi. Ia tidak hanya kehilangan fasilitas mewah, tetapi juga harga diri dan simpati publik. Rencana Lina berhasil. Ia tidak hanya menyerang finansial mereka, tetapi juga reputasi sosial mereka. Lina, yang menonton semua itu bersama Ira, hanya mengangguk puas. Permainan drama mereka sudah selesai. Sekarang, saatnya permainan hukum. Setelah hancurnya reputasi mereka di media sosial, rumah Bu Endang diselimuti aura keputusasaan. Bu Endang dan Wanda tidak lagi peduli dengan opini publik. Fokus mereka kini beralih ke sumber masalah yang lebih mendesak, uang. Akun bersama sudah diblokir, uang muka mobil Wanda hangus, dan biaya kuliahnya tidak bisa dikembalikan karena Lina menunggu hingga batas dropout tanpa denda terlewati. Wanda kini tidak punya mobil, tidak kuliah di kampus impian, dan di mata publik, ia adalah penipu. Sementara itu, Reno sibuk menghadapi badai terbesarnya, gugatan cerai dari Lina. Surat dari Pak Tirtayasa sudah tiba di kantornya, menuntut penyelesaian cerai secara cepat dengan klausul bahwa Reno tidak berhak atas harta Gonogini, karena mayoritas aset dibeli sebelum pernikahan atau atas nama yayasan Lina. Reno hanya berhak atas aset yang ia beli sendiri, yang nyaris tidak ada. Melihat kehancuran ini, Bu Endang dan Wanda mendesak Reno untuk bertindak. Kamu harus memaksa Lina mencabut gugatan itu, Reno. Kalau kamu bercerai, kita tidak akan dapat apa-apa. Kamu harus mencari bukti bahwa Lina menyembunyikan kekayaan itu secara ilegal, atau bahwa dia sengaja merusak aset keluarga. Desak Bu Endang, matanya liar mencari celah. Reno, yang kini juga kehilangan mobil dan harus naik transportasi umum ke kantor, mulai berpikir. Ia memang sudah tahu tentang gaji Lina, tapi ia tidak tahu tentang yayasan dan aset tersembunyi itu. Ia curiga Lina benar-benar sudah merencanakan ini sejak lama. Maka, Reno mulai bergerak dalam diam. Ia ingat bahwa Lina memiliki lemari besi kecil di ruang kerjanya yang dikunci dengan kode sidik jari. Selama ini Reno tidak pernah berani membukanya. Namun, di tengah keputusasaan ini, rasa ingin tahu dan keserakahan mendorongnya. Dengan dalih mengambil sisa barangnya di apartemen lama, yang kini diawasi oleh petugas keamanan yang disewa Pak Tirtayasa, Reno berhasil menyelinap masuk ke ruang kerja Lina. Ia menggunakan sarung tangan dan mencoba mencari cara membuka brankas itu. Setelah beberapa kali gagal dengan sidik jarinya, ia teringat bahwa Lina pernah bercerita kodenya adalah tanggal lahir anak anjing kesayangannya semasa kecil, sebuah detail yang Reno selalu anggap remeh. Ia mencoba kombinasi angka itu, dan klik, lemari besi terbuka. Di dalamnya, Reno menemukan beberapa dokumen yang jauh lebih mengejutkan daripada slip gaji Lina. Ada sertifikat saham di perusahaan investasi asing yang nilainya fantastis, surat wasiat Lina yang belum diperbarui, dan sebuah USB drive kecil berlabel, Personal 2025. Reno segera menyalin semua dokumen dan mencabut USB drive itu. Ia tidak menemukan bukti bahwa Lina melanggar hukum, tetapi ia menemukan bukti bahwa Lina adalah CEO dari beberapa perusahaan konsultan yang berbeda, bukan hanya karyawan bergaji tinggi. Reno menyadari bahwa Lina adalah seorang konglomerat di balik layar. Reno berpikir, jika ia mengungkapkan bahwa Lina berbohong tentang status pekerjaannya, ia mungkin bisa memenangkan kasus cerai dan mendapatkan bagian dari harta itu. Di sisi lain, Lina, yang sudah aman di Safe House Ira, tahu bahwa Reno mungkin akan mencari celah. Itulah sebabnya ia sengaja meninggalkan USB drive itu. USB drive itu sebenarnya berisi dua hal, folder dokumen keuangan lama yang tidak penting, dan sebuah file video tersembunyi yang diberi nama, backup rapat penting. Malam itu, Reno yang kembali ke rumah Bu Endang,
memasukkan USB drive itu ke laptopnya dengan tangan gemetar. Ia membuka folder dokumen, kecewa karena tidak ada yang membuktikan kecurangan Lina. Ia kemudian melihat file video, backup rapat penting, itu. Penasaran, Reno mengklik file tersebut. Video itu adalah rekaman yang sengaja diatur oleh Lina, bukan dari rapat, melainkan rekaman pribadi Lina dengan Ira di lounge mewah mereka, yang direkam seolah-olah terjadi beberapa minggu yang lalu, sebelum krisis pecah. Di video itu, Lina berbicara kepada Ira, suaranya tenang, namun penuh emosi. Aku lelah, Ra. Aku lelah pura-pura menjadi wanita sederhana. Reno tidak pernah menghargai kerja kerasku. Dia selalu merasa kecil di depanku, dan alih-alih mencoba sejajar, dia malah membiarkan ibunya dan Wanda meremehkanku. Aku sengaja tidak mengungkapkan kekayaanku karena aku ingin dia mencintaiku, bukan uangku. Tapi sekarang, dia bahkan diam saja saat ibunya menyebutku harus membayar hutang budi. Ira menjawab di video itu, kamu harus bertindak, Lin. Bu Endang tidak akan pernah berhenti selama kamu tidak memutus rantai ketergantungan ini. Dia dan Wanda akan menguras kamu sampai habis. Reno juga tidak akan pernah dewasa jika kamu terus memberinya kenyamanan palsu. Lina di video itu mengangguk. Aku tahu. Makanya aku sudah siapkan rencana. Aku akan membuat perjanjian hukum itu, membiarkan mereka mengambil uangku, dan kemudian menariknya lagi dengan dalih pelanggaran kontrak. Aku akan biarkan Reno kehilangan semua fasilitas yang kuberikan padanya. Itu bukan tentang uang, Ra. Itu tentang bukti pengakuan mereka. Lalu, Lina di video itu menoleh ke arah kamera, yang disembunyikan, dan berbicara seolah-olah dia berbicara pada dirinya sendiri, tetapi sebenarnya ditujukan langsung kepada Reno. Reno, jika kamu melihat ini, berarti kamu sudah memilih jalanmu. Kamu memilih untuk mengkhianati kepercayaan yang kuberikan, dan memilih keserakahan keluargamu. Aku meninggalkan rekaman ini bukan untuk mengancam, tetapi untuk memberikanmu kesempatan terakhir melihat kebenaran. Semua yang kulakukan adalah karena aku ingin kamu dan keluargamu menghargaiku, bukan asetku. Aku ingin pengakuan bahwa aku adalah istrimu, bukan ban. Tapi kamu gagal memberikannya. Reno, Bu Endang, dan Wanda yang diam-diam menonton video itu, terkejut. Itu bukan bukti kecurangan. Itu adalah bukti pengakuan Lina atas semua rasa sakitnya. Mereka menyadari bahwa Lina mengetahui semua rahasia mereka, termasuk pencurian USB drive ini. Reno merasa tenggorokannya tercekat. Ia melihat bukti bahwa Lina sangat mencintainya dan hanya menginginkan pengakuan serta perlindungan darinya, tetapi ia memilih jalan yang paling pengecut. Di saat yang sama, Bu Endang dan Wanda melihat dokumen yang dicetak Reno. Bu Endang melihat sertifikat saham asing itu dan menyadari bahwa Lina adalah miliarder sejati, jauh di luar jangkauan imajinasi mereka. Dia sengaja membiarkan kita mengambil USB itu agar kita melihat ini, teriak Wanda panik. Dia sudah tahu kita akan mencari bukti. Reno mematikan laptop, wajahnya dipenuhi rasa bersalah, malu, dan takut. Ia menyadari ia telah kehilangan bukan hanya kekayaan, tetapi juga satu-satunya orang yang benar-benar bisa memberinya masa depan. Bukti pengakuan tersembunyi Lina berhasil menghancurkan ego Reno sepenuhnya. Reno kini tahu, Lina memegang kendali penuh, dan perjuangannya sia-sia. 3 minggu berlalu sejak Reno, Bu Endang, dan Wanda menerima pukulan bertubi-tubi dari Lina. Tuntutan cerai sudah didaftarkan, semua fasilitas Lina ditarik, dan reputasi mereka di mata lingkungan sosial hancur total karena pemberitaan yang didorong oleh Pak Tirtayasa. Bu Endang dan Wanda kini terpaksa hidup hemat. Uang mereka terkuras habis oleh pengeluaran tak terencana di akun bersama yang sudah diblokir. Wanda tidak punya uang untuk mendaftar kuliah lagi, dan hanya bisa mengurung diri. Reno, yang dihantui rasa bersalah dan rekaman video bukti pengakuan tersembunyi Lina, berubah menjadi pendiam dan murung. Ia sudah mencoba menghubungi Lina berulang kali, namun selalu dihalangi oleh Pak Tirtayasa. Lina, sementara itu, menggunakan waktu ini untuk mempersiapkan sebuah acara besar yang akan menjadi puncak pembalasan dendamnya. Ia tidak hanya ingin bercerai, ia ingin memberikan perpisahan yang megah, disaksikan oleh semua pihak yang pernah meremehkannya. Dengan bantuan Ira, sahabatnya, Lina mengatur sebuah acara yang awalnya diumumkan sebagai perayaan kenaikan jabatan dan peluncuran produk baru,
perusahaan yang selama ini Lina pimpin secara rahasia. Ira mengundang semua rekanan bisnis Lina, klien besar, dan bahkan beberapa pejabat tinggi, semua orang penting yang sama sekali tidak dikenal oleh keluarga Reno. Yang paling penting, Lina juga mengirimkan undangan khusus kepada Reno, Bu Endang, dan Wanda. Undangan itu berisikan alamat hotel bintang 7 tempat acara akan diselenggarakan, dan di bawahnya tertulis pesan singkat, "Ini adalah acara di mana kebenaran akan diungkap. Kehadiran Anda sangat dinantikan." Meskipun merasa cemas dan curiga, Bu Endang memaksa Reno dan Wanda untuk datang. "Kita harus datang. Lina pasti mau pamer, tapi mungkin ini kesempatan kita untuk memohon di depan umum, membuat dia malu, dan memenangkan simpati lagi. Kita tidak boleh kehilangan kesempatan ini, Reno," desak Bu Endang. Reno, meskipun ragu, terpaksa menurut karena tekanan ibunya. Malam itu, Reno, Bu Endang, dan Wanda tiba di ballroom hotel mewah. Mereka merasa asing di antara kerumunan tamu berkelas yang mengenakan pakaian desainer dan berbicara tentang investasi jutaan dolar. Mereka terlihat mencolok dengan pakaian terbaik yang tersisa, namun jelas tidak sebanding dengan kemewahan acara tersebut. Mereka melihat Lina. Ia berdiri di podium, bersinar dalam balutan gaun malam elegan. Ia dikelilingi oleh para eksekutif dan klien. Lina sama sekali tidak terlihat seperti istri penurut atau karyawan bergaji biasa. Ia tampak sebagai sosok wanita karir yang berkuasa dan penuh otoritas. Acara dibuka dengan pidato dari seorang pria parubaya, yang ternyata adalah CEO global perusahaan tempat Lina bekerja. Pria itu mengumumkan kenaikan jabatan Lina sebagai Presiden Direktur untuk kawasan Asia Tenggara, dan memujinya sebagai dalang di balik semua kesuksesan perusahaan dalam 5 tahun terakhir. Bu Endang terbelalak. "Presiden Direktur? Bukan konsultan biasa?" bisik Bu Endang, suaranya tercekat. Wanda juga sama terkejutnya, menyadari bahwa sister-in-law yang ia remehkan selama ini adalah seorang pemimpin besar. Setelah tepuk tangan meriah mereda, Lina naik ke podium, mikrofon di tangannya. Senyumnya tenang, namun matanya memancarkan ketegasan. Ia menyambut para tamu, lalu kemudian ia mengarahkan pandangannya lurus ke meja di mana Reno, Bu Endang, dan Wanda duduk. "Terima kasih atas kehadiran Anda semua. Malam ini, bukan hanya tentang peluncuran produk baru, tapi juga tentang pengungkapan kebenaran," kata Lina. Suaranya bergema di seluruh ruangan. Semua tamu, termasuk keluarga Reno, menahan napas. Lina melanjutkan, "Beberapa minggu lalu, hidup saya terasa seperti drama sinetron murahan. Ada orang-orang yang saya cintai, yang memanfaatkan kebaikan dan kerahasiaan saya. Ada yang mengira saya hanyalah dompet berjalan yang bisa mereka peras. Ada yang menganggap saya harus membayar hutang budi karena kekayaan yang saya miliki. Dan ada yang diam saja, membiarkan harga diri saya diinjak-injak." Ia kemudian menampilkan layar besar di belakangnya. Bukan grafik perusahaan, melainkan salinan perjanjian bantuan finansial keluarga yang ditandatangani oleh Bu Endang, Wanda, dan Reno di bab 2. Di sebelahnya, muncul daftar keharusan yang dibuat oleh Bu Endang, biaya kuliah, mobil, perhiasan. Perjanjian ini adalah bukti fisik bahwa saya setuju membantu mereka yang saya sebut keluarga. Saya bahkan memberikan fasilitas mewah kepada suami saya, Reno, agar ia nyaman dan bangga. Tapi apa yang saya dapatkan? Pengkhianatan, ejekan di media sosial, dan drama kecelakaan palsu dari Wanda yang tujuannya hanya untuk memancing simpati publik agar bisa kembali memeras saya. Jelas Lina, suaranya mulai meninggi. Bu Endang hendak berdiri, namun tatapan tajam Lina menghentikannya. Lina kemudian menampilkan klip video singkat, rekaman pengeluaran akun bersama yang tak masuk akal, dan di sebelahnya, transkrip singkat dari bukti pengakuan tersembunyi di USB drive yang dibaca Reno. "Mereka mencari bukti untuk menjatuhkan saya, dan saya sengaja memberikan mereka sebuah pengakuan, bahwa semua yang saya inginkan dari suami saya hanyalah perlindungan dan penghargaan, bukan uang. Tapi suami saya, Reno, memilih diam. Ia memilih pasif. Ia memilih menjadi penonton saat ibunya menghina saya." Lina menghela napas, air matanya tak menetes, tetapi kekecewaannya terasa nyata. "Maka, malam ini, di hadapan semua kolega, klien, dan saksi, saya tegaskan," kata Lina,
menatap Reno dengan sorot mata terakhir yang penuh arti. Saya tidak lagi memiliki ikatan, baik secara finansial maupun emosional, dengan keluarga ini. Saat itu, Pak Tirtayasa berjalan ke podium. Ia membawa 2 dokumen besar. Di hadapan para saksi, dan di hadapan media yang meliput acara ini, saya mengumumkan. Pertama, Nyonya Lina secara resmi telah menyelesaikan proses penarikan semua aset dan kepemilikan yang terkait dengan Bapak Reno, Ibu Endang, dan Nona Wanda. Kedua, ini adalah salinan putusan cerai yang sudah disetujui Pengadilan Negeri dengan putusan Verstek, putusan tanpa kehadiran tergugat, yang menyatakan bahwa Nyonya Lina dan Bapak Reno secara resmi bercerai per hari ini. Bapak Reno telah menerima surat panggilan yang sah, dan kegagalannya untuk hadir dianggap sebagai persetujuan. Pengumuman ini adalah bom yang jauh lebih besar daripada pengungkapan gaji. Reno, Bu Endang, dan Wanda benar-benar terpukul. Mereka datang untuk memohon atau membuat keributan, namun justru disajikan dengan putusan cerai yang sah dan pengungkapan total siapa Lina sebenarnya, di depan semua orang penting. Bu Endang berteriak, "Tidak mungkin. Kau menipu kami, Lina." Lina hanya tersenyum dingin. "Saya tidak menipu, Bu. Saya hanya menggunakan aturan yang saya kuasai. Anda menuntut uang saya, dan saya memberi Anda harga, kebebasan saya dan pelajaran tentang harga diri. Sekarang, silakan tinggalkan acara saya. Anda tidak lagi menjadi bagian dari hidup saya, dan Anda tidak lagi punya hak untuk berada di sini." Pengamanan hotel segera menggiring Bu Endang, Reno, dan Wanda keluar dari ballroom. Mereka pergi dengan wajah pucat pasi, malu, dan marah. Pengungkapan di tengah perayaan itu berhasil. Lina telah memenangkan pertempuran hukum dan etika, sekaligus memenangkan kembali kendali atas narasinya. Setelah dipermalukan di depan publik dan diusir dari acara perayaan Lina, Bu Endang, Reno, dan Wanda kembali ke rumah dengan perasaan hancur dan dendam yang membara. Mereka tidak hanya kehilangan harapan, tetapi juga kehilangan pegangan pada kenyataan. Reno, meskipun sudah melihat bukti dan mendengar pengakuan Lina, masih belum bisa menerima status barunya sebagai duda yang miskin dan tanpa aset. Bu Endang dan Wanda hanya fokus pada cara untuk membalas Lina. Ini tidak bisa dibiarkan. Lina sudah menceraikanmu tanpa pengakuan harta gono gini. Dia sudah mencuri semua asetmu. Kita harus menuntutnya balik ke pengadilan. Kita harus membuktikan bahwa yayasan itu palsu dan dia melakukan penipuan. Teriak Bu Endang histeris di ruang tamu mereka yang kini terasa sempit dan kusam. Wanda menambahkan, "Iya, Bu. Kita harus tunjukkan rekaman yang Kak Reno ambil dari USB itu. Itu bukti bahwa dia sengaja menjebak kita. Dia sudah merencanakan semuanya." Reno yang kini lebih tenang, namun kosong, mencoba berpikir realistis. "Bu, Wanda, kita tidak bisa. Kita tidak punya uang untuk menyewa pengacara hebat. Dan rekaman itu justru menunjukkan bahwa kita yang tamak dan tidak menghargainya. Lina sudah merencanakan agar kita melihat itu." Reno akhirnya mulai merasakan jerat Lina yang sangat cerdas. Meskipun Reno sudah mulai menyerah, Bu Endang menolak. Ia menjual perhiasan imitasi dan beberapa barang elektronik yang tersisa dan berhasil mengumpulkan uang untuk menemui seorang pengacara kelas 2. Pengacara itu, yang hanya melihat celah dalam kasus perceraian biasa, menyarankan mereka mengajukan gugatan balik atas dasar penipuan aset dan pencemaran nama baik, dengan harapan Lina akan menawarkan penyelesaian damai dengan sejumlah uang. Tak lama kemudian, sebuah email lain datang dari firma hukum Tirtayasa Rekan, kali ini ditujukan kepada Bu Endang dan Wanda. Isinya bukan gugatan perceraian, melainkan surat panggilan pemeriksaan dari Divisi Investigasi Keuangan atas dasar dugaan tindakan penggelapan dan pencucian uang. Bu Endang dan Wanda terkejut. Mereka tidak mengerti apa hubungannya dengan pencucian uang. Pak Tirtayasa sudah mengantisipasi upaya serangan balik dari keluarga Reno. Ia tahu, satu-satunya cara untuk menghentikan mereka sepenuhnya adalah dengan menyerang balik secara kriminal, bukan hanya perdata. Pak Tirtayasa menggunakan laporan pengeluaran akun bersama yang sudah viral di media massa sebagai dasar. Ia menuduh Bu Endang dan Wanda melakukan money laundering kecil-kecilan. Alasannya, mereka membelanjakan uang dalam jumlah fantastis, miliaran rupiah, dalam waktu singkat, membeli aset, mobil dan perhiasan mahal, yang jelas-jelas melebihi kemampuan finansial mereka,
dan menggunakan uang dari akun bersama itu seolah-olah dana tersebut berasal dari aktivitas ilegal yang mereka coba cuci melalui pembelian cepat dan transfer dana yang tidak jelas peruntukannya di luar perjanjian. Tentu saja, tuduhan itu dilebih-lebihkan, tetapi secara hukum, pattern pengeluaran yang tidak rasional dan tergesa-gesa itu cukup untuk memicu penyelidikan serius dari otoritas keuangan. Tujuannya bukan untuk membuat mereka dipenjara seumur hidup, tetapi untuk membuat mereka menghabiskan semua energi dan uang yang tersisa untuk membela diri dari tuntutan kriminal, dan yang terpenting, membuat mereka takut setengah mati. Bu Endang dan Wanda pun dipanggil untuk pemeriksaan. Mereka yang biasanya angkuh, kini duduk ketakutan di depan penyidik yang fokus pada detail invoice dan transfer dana. Mereka tidak bisa membuktikan dari mana lagi sumber uang mereka selain Lina. Mereka mencoba menyalahkan Lina, tetapi Lina sudah bercerai dan memiliki alibi hukum yang kuat. Semua dana yang Lina berikan sudah dicatat sebagai pinjaman atau bantuan yang ditarik secara sah. Dalam keadaan terdesak, Wanda dan Bu Endang mencoba menghubungi Reno. Mereka menuntut Reno untuk bersaksi bahwa uang itu adalah dana Gonogini yang belum dibagikan, yang seharusnya bisa menjadi celah pertahanan mereka. Namun, Reno, setelah melihat rekaman bukti pengakuan Lina dan menyaksikan keangkuhan ibunya yang tak berkesudahan, akhirnya memilih untuk menjauh. Ia tahu, bersaksi untuk ibunya hanya akan menyeretnya lebih dalam kepusaran masalah. Puncak dari krisis ini terjadi 2 minggu setelah Lina resmi bercerai. Saat Bu Endang sedang berada di rumah, 2 orang petugas polisi datang membawa surat perintah. Bu Endang ditahan atas dasar dugaan pemalsuan dokumen yang ternyata terkuak selama pemeriksaan keuangan. Dulu, untuk mendapatkan pinjaman kecil atas nama Reno, Bu Endang pernah memalsukan tanda tangan Reno di sebuah dokumen jaminan. Meskipun itu kasus lama dan kecil, dengan sorotan pada kasus pencucian uang, polisi mengambil tindakan tegas. Melihat ibunya dibawa oleh polisi, Wanda panik. Ia menghubungi Reno, menangis memohon bantuan. "Kak Reno, ibu ditahan. Mereka bilang ada pemalsuan dokumen. Tolong ibu, Kak, hanya kamu yang bisa bantu. Kita harus menjual rumah ini dan menyewa pengacara yang lebih baik." Reno menutup telepon. Ia berdiri di kantornya, sendirian. Ia tahu, jika ia menjual rumah ibunya, ia akan menjadi gelandangan. Dan ia tahu, ibunya pantas mendapatkan pelajaran atas semua keserakahan dan perbuatannya. Pengkhianatan Lina telah membuka mata Reno, meski dengan cara yang paling menyakitkan. Bu Endang menghabiskan beberapa malam di tahanan. Ini adalah pengalaman paling memalukan dan mengerikan baginya. Ia yang terbiasa hidup mewah dan menguasai orang lain, kini harus menghadapi jeruji besi dan ketidaknyamanan. Keangkuhannya hancur, digantikan oleh rasa takut dan penyesalan yang terlambat. Lina, yang mendapat kabar ini dari Pak Tirtayasa, merasa lega sekaligus sedih. Ia tidak pernah ingin ibunya dipenjara, tetapi ia tahu bahwa ini adalah harga dari keserakahan dan upaya mereka untuk terus meremehkan dirinya. "Nyonya Lina, kasus pemalsuan dokumen ini akan segera diselesaikan, tetapi ini akan menjadi catatan kriminal yang sangat memberatkan mereka. Untuk kasus pencucian uang, kami akan menawarkannya sebagai penyelesaian di luar pengadilan dengan denda yang besar, sehingga mereka harus menjual semua aset yang tersisa," jelas Pak Tirtayasa. Lina mengangguk. "Itu adil, Pak. Mereka harus belajar bahwa tidak semua yang bersinar itu bisa mereka rampas. Biarkan mereka menggunakan sisa uangnya untuk membayar kejahatan mereka sendiri." Tuntutan dan penahanan ini adalah akhir dari kekuasaan Bu Endang. Ia dan Wanda telah jatuh ke titik terendah. Tidak hanya kehilangan uang, tetapi juga kebebasan dan harga diri di mata hukum. Reno, sang suami pasif, kini telah menjadi orang luar sejati, menyaksikan kehancuran keluarganya tanpa bisa berbuat apa-apa. Setelah badai berlalu, kehidupan Lina memasuki babak baru yang penuh ketenangan dan kekuasaan yang sesungguhnya. Bu Endang dibebaskan dari penahanan setelah Lina dan Pak Tirtayasa menyepakati denda finansial yang besar dengan otoritas hukum. Denda ini membuat Bu Endang terpaksa menjual satu-satunya aset berharga yang tersisa, rumah lamanya. Bu Endang dan Wanda kini benar-benar jatuh miskin. Mereka harus pindah ke kontrakan kecil di pinggiran kota, hidup dari sisa-sisa uang penjualan rumah yang tersisa setelah membayar denda dan biaya hukum. Wanda, si manja yang terbiasa hidup mewah, kini harus mencari pekerjaan serabutan di kedai kopi.
Catatan kriminal Bu Endang atas pemalsuan dokumen dan reputasi buruk Wanda di media sosial menutup semua pintu kesempatan mereka. Mereka berdua tenggelam dalam penyesalan yang pahit, menyadari bahwa mereka telah menghancurkan diri sendiri karena keserakahan, dan Lina tidak lagi bisa menjadi penyelamat mereka. Sementara itu, Lina pindah dari Cafe House milik Ira dan membeli sebuah penthouse baru di kawasan elit yang benar-benar jauh dari jangkauan keluarga Reno. Ia kini sepenuhnya fokus pada karirnya sebagai presiden direktur. Lina mendedikasikan dirinya untuk proyek-proyek filantropi melalui yayasannya, menggunakan kekayaannya untuk hal-hal yang benar-benar bermanfaat. Peristiwa pahit itu telah mengubah Lina menjadi sosok yang lebih kuat, tangguh, dan sangat menjunjung tinggi batasan. Suatu sore, saat Lina sedang menghadiri acara amal yang diselenggarakan perusahaannya, ia bertemu kembali dengan Ira. "Kamu terlihat bahagia, Lina. Sangat berbeda dari 3 bulan lalu," kata Ira tulus. Lina tersenyum lembut. "Aku akhirnya bebas, Ra. Bebas dari kewajiban yang tidak adil, bebas dari rasa diremehkan. Aku mendapatkan kembali kendali atas diriku sendiri. Uangku adalah kekuatanku, tapi integritasku adalah mahkotaku." Di sisi lain kota, kehidupan Reno adalah jurang penderitaan yang sunyi. Ia sudah resmi bercerai, kehilangan apartemen, mobil, dan status sosialnya. Ia juga putus hubungan dengan Bu Endang dan Wanda, karena tidak ingin lagi terlibat dalam masalah mereka. Reno tinggal di kamar kos sederhana, bekerja keras, dan berjuang untuk membayar sewa. Rasa penyesalan Reno tumbuh semakin besar. Ia menyadari bahwa ia tidak hanya kehilangan Lina, tetapi juga semua potensi yang bisa ia miliki. Ia terus dihantui oleh rekaman video bukti pengakuan tersembunyi Lina. Rekaman yang menunjukkan bahwa Lina sangat mencintainya dan hanya ingin dihargai. Reno tahu, jika ia saat itu membela Lina, ia akan mempertahankan pernikahan yang bahagia dan kekayaan yang luar biasa. Suatu hari, Reno menerima surat undangan untuk menghadiri sebuah seminar kewirausahaan yang disponsori oleh perusahaan Lina. Reno ragu, tetapi dorongan untuk melihat Lina sekali lagi dan meminta maaf secara tulus sangat kuat. Di seminar itu, Reno duduk di barisan belakang, menatap Lina yang sedang berbicara di podium. Reno melihat Lina yang berbeda, begitu berwibawa, karismatik, dan menginspirasi. Setelah seminar selesai, Reno menunggu di pintu belakang. Saat Lina berjalan keluar, Reno mendekatinya. "Lina, aku mohon, beri aku waktu sebentar," katanya, suaranya parau. Lina berhenti. Ia menatap Reno tanpa kebencian, namun dengan jarak yang sangat jelas. "Kita tidak punya urusan lagi, Reno. Kita sudah resmi bercerai." "Aku tahu. Aku tidak datang untuk meminta uangmu kembali, atau memohon agar kamu kembali padaku," kata Reno, matanya berkaca-kaca. "Aku datang untuk meminta maaf, Lina. Aku minta maaf karena menjadi pengecut. Aku minta maaf karena gagal melindungimu. Aku minta maaf karena telah meremehkan dirimu dan membiarkan keluargaku memanfaatkanmu. Aku baru sadar, aku tidak kehilangan uangmu, aku kehilangan wanita terbaik yang pernah aku miliki." Reno menunjukkan ketulusan yang belum pernah Lina lihat sebelumnya. Ia benar-benar hancur, tetapi juga telah belajar. Lina terdiam lama. Ia melihat ketulusan di mata Reno, namun tembok pertahanan yang ia bangun terlalu tinggi. "Aku memaafkanmu, Reno," kata Lina pelan. "Aku memaafkanmu bukan untuk kebaikanmu, tapi untuk kedamaian hatiku sendiri. Tapi memaafkan tidak berarti kembali. Kita sudah berjalan di jalur yang berbeda. Aku sudah membangun kehidupanku yang baru tanpa keraguan dan tanpa beban." Namun, Lina melihat peluang di mata mantan suaminya itu. Reno kini benar-benar menjadi kesempatan kedua yang bisa diselamatkan. "Dengarkan aku, Reno," lanjut Lina. "Aku tidak bisa kembali padamu. Tapi aku tahu kamu punya potensi. Aku punya satu tawaran. Aku sedang mencari manajer lapangan untuk salah satu proyek amal yayasanku di luar kota. Gajinya standar, pekerjaannya berat, tapi ini kesempatan bagimu untuk membangun dirimu sendiri dari nol, tanpa embel-embel namaku atau keluargamu. Kamu mau?" Reno menatap Lina, kaget. Itu bukan bantuan finansial, melainkan kesempatan untuk penebusan. Aku mau, Lina. Aku akan bekerja keras.
Aku akan buktikan bahwa aku bisa berdiri di atas kakiku sendiri, jawab Reno, matanya penuh harap. Lina mengangguk. Bagus. Hubungi Pak Tirtayasa besok. Dia akan mengatur detail kontraknya. Tapi ingat, ini adalah hubungan profesional, tidak ada lagi hubungan pribadi. Jika kamu gagal, ini adalah kesempatan terakhir dariku. Lina berbalik dan pergi, meninggalkan Reno yang kini memiliki tujuan baru. Membangun ulang harga dirinya dan membuktikan kepada Lina dan dirinya sendiri bahwa ia layak mendapatkan kesempatan kedua, meskipun hanya sebagai mantan suami dan pegawai. Setahun telah berlalu sejak Lina resmi bercerai dari Reno. Waktu telah menjadi sekutu terbesarnya, menyembuhkan luka lama dan memperkuat kerajaan yang ia bangun. Lina kini adalah ikon dalam dunia bisnis Asia Tenggara. Ia dikenal bukan hanya karena kekayaannya yang luar biasa, tetapi juga karena kisah inspiratifnya tentang bagaimana ia merebut kembali harga dirinya dari cengkeraman eksploitasi keluarga. Lina telah membuktikan bahwa kecerdasan dan kekuatan moral adalah aset yang jauh lebih berharga daripada status pernikahan. Bu Endang dan Wanda menjalani hidup yang keras. Bu Endang, setelah kehilangan rumah dan reputasinya, terpaksa mencari pekerjaan sebagai petugas kebersihan paruh waktu. Ia harus menelan harga dirinya dan menerima kenyataan bahwa ia kini hidup dalam kesulitan finansial, dikucilkan dari lingkaran sosial yang selama ini ia banggakan. Wanda, setelah gagal di kuliah mahal dan stuck dengan pekerjaan bergaji rendah, mulai menyadari bahwa kemewahan tidak bisa didapatkan dengan merengek. Mereka sesekali mencoba menghubungi Lina, namun selalu diabaikan oleh staf profesional Lina. Di sisi lain, Reno benar-benar memanfaatkan kesempatan kedua yang diberikan Lina. Ia menerima pekerjaan sebagai manajer lapangan di proyek amal Yayasan Lina di daerah terpencil. Jauh dari kemewahan dan pengaruh ibunya, Reno bekerja keras dan tulus. Ia tidak lagi mencari keuntungan pribadi, melainkan penebusan. Laporan dari tim yayasan selalu positif. Reno bekerja dengan integritas, menunjukkan perubahan karakter yang signifikan. Ia mengirimkan surat-surat singkat kepada Lina, bukan untuk meminta Lina kembali, tetapi untuk memberikan laporan pekerjaan dan mengucapkan terima kasih atas kesempatan untuk membangun kembali dirinya sendiri. Puncak dari babak baru ini adalah acara Gala Tahunan Pimpinan Perusahaan, di mana Lina dijadwalkan menerima penghargaan bergengsi sebagai Woman in Leadership of the Year. Acara ini diselenggarakan di hotel yang sama tempat Lina mengumumkan perceraiannya setahun sebelumnya, sebuah simbol kemenangan yang disengaja. Lina tiba di acara itu ditemani Ira dan Pak Tirtayasa. Gaunnya tidak hanya mahal, tetapi juga memancarkan aura kekuasaan yang elegan. Malam itu, Lina bukan lagi hanya seorang mantan istri yang diremehkan, melainkan seorang ratu yang baru dinobatkan. Di tengah acara, Lina dipanggil ke panggung untuk menerima penghargaan. Setelah menyampaikan pidato ucapan terima kasih standar, Lina mengalihkan pandangannya ke barisan belakang, tempat yang ia tahu akan ada seseorang yang datang. Malam ini, saya ingin menutup babak lama hidup saya dan meresmikan babak baru. Saya tidak akan berhasil mencapai titik ini tanpa pembelajaran yang menyakitkan. Pembelajaran itu datang dari orang-orang yang mengajari saya arti dari batasan dan harga diri, kata Lina di podium. Lina kemudian meminta Pak Tirtayasa memanggil salah satu tamu istimewa. Bukan dari kalangan bisnis. Tolong sambut, Bapak Reno, manajer proyek kemanusiaan yayasan saya. Reno, yang kini tampak lebih kurus namun lebih tegar dan berwibawa dalam setelan sederhananya, berjalan ke panggung. Reno kaget. Ia tidak tahu kehadirannya akan diumumkan di depan publik. Lina tersenyum. Reno adalah pria yang pernah menjadi suamiku. Dia pernah gagal dalam pernikahan kami. Dia gagal melindungiku. Tapi dia tidak gagal dalam penebusan dirinya. Selama setahun ini, ia bekerja keras tanpa fasilitas dan tanpa nama belakangku. Ia membuktikan bahwa ia bisa berdiri dengan usahanya sendiri. Ini adalah kesempatan kedua yang ia raih dengan integritas. Lina berbalik ke arah Reno, tatapan mereka bertemu. Kamu telah membuktikan dirimu, Reno. Mulai besok, kamu dipromosikan sebagai Direktur Regional Proyek Amal Yayasan, dengan gaji dan fasilitas yang kamu peroleh dengan keringatmu sendiri. Aku memberimu kembali kepercayaan profesional, yang sudah kamu rebut dengan usahamu. Reno terharu, air matanya menetes. Ia tidak pernah menginginkan uang Lina, ia hanya ingin diakui.
Reno berterima kasih dengan tulus. Ia tahu, meskipun ia tidak mendapatkan Lina kembali sebagai istri, ia mendapatkan kembali harga dirinya, yang jauh lebih berharga daripada kekayaan. Reno kembali turun dari panggung. Setelah itu, Lina melayangkan pandangannya ke kamera utama. Dan untuk mereka yang berada di luar sana, yang pernah mencoba merampas harga diri saya dengan dalih keluarga atau hutang budi. Lina berhenti sejenak, suaranya dipenuhi ketegasan. Saya harap Anda belajar satu hal. Uang bisa dicari, fasilitas bisa ditarik. Tetapi harga diri, integritas, dan martabat adalah mahkota yang harus Anda raih dan jaga dengan susah payah. Anda tidak bisa memerasnya dari orang lain. Lina lalu tersenyum lebar ke arah kamera, memegang piala penghargaannya yang berkilauan. Saya berterima kasih atas semua pelajaran. Karena Anda, saya menemukan diri saya yang sebenarnya. Saya tidak lagi menjadi istri yang pasif. Saya adalah wanita yang berkuasa. Ini adalah akhir yang baru dengan mahkota yang berbeda. Penonton bertepuk tangan riuh, terkesan dengan ketegasan dan keanggunan Lina dalam menyelesaikan masalah pribadinya. Lina, hidup bahagia, sukses, dan makmur. Ia tidak hanya kaya secara finansial, tetapi juga kaya secara moral dan spiritual, menjadi panutan bagi banyak wanita. Reno, mendapatkan kesempatan kedua, meraih sukses profesional atas usahanya sendiri, dan benar-benar menebus kesalahannya. Ia menjadi teman yang baik bagi Lina, menjaga hubungan profesional yang tulus. Bu Endang dan Wanda, hidup sederhana dan bekerja keras. Mereka akhirnya memahami bahwa tidak ada jalan pintas menuju kemewahan dan penyesalan mendalam menjadi satu-satunya harta yang tersisa. Kekayaan sejati bukanlah yang ada di rekening bank, tapi kekuatan untuk menentukan batasan dan berani memilih harga diri. Jangan pernah biarkan siapapun merampas martabatmu, bahkan jika dia adalah keluargamu sendiri.